Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Husnul Khotimah, mahasiswi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait kajian pragmatik, yaitu ada dua pembahasan, ada 2 poin pembahasan. Yang pertama tindak tutur dan yang kedua peristiwa tutur. Nah, yang pertama kita membahas mengenai tindak tutur. Nah, tindak tutur secara umum yaitu merupakan suatu ujaran yang mengandung tindakan sebagai suatu fungsional dalam komunikasi untuk mempertimbangkan aspek situasi tutur. Dalam makna lain, juga dapat diartikan sebagaimana pengujaran suatu kalimat atau suatu kata oleh si pembicara agar diketahui oleh si pendengar. Pada hakikatnya, tindak tutur merupakan suatu gejala individual yang bersifat psikolinguistik, yang mana keberlangsungannya ditentukan oleh bahasa si penutur dalam situasi tertentu. Austin dalam bukunya yang berjudul How to Do Things with Words, ia menjelaskan bagaimana sebenarnya seorang penutur itu. Ketika ia sedang mengeluarkan suatu kalimat atau suatu ujaran, sebenarnya ia tidak hanya mengeluarkan atau ia tidak hanya mengucapkan suatu kalimat atau suatu ujaran tersebut saja. Akan tetapi, ada tindakan di dalam kata atau kalimatnya tersebut. Nah, tindakan ini bisa seperti menyuruh, melarang, mengkritik, memperingatkan, berjanji, dan banyak yang lainnya. Selanjutnya, tindak tutur ini terbagi menjadi beberapa bagian. Banyak para ahli mendefinisikan dan banyak para ahli yang membagi tindak tutur ini ke dalam beberapa jenis. Namun, pada pembahasan kali ini, saya hanya membahas yaitu pembagian tindak tutur menurut Austin, yang mana beliau membagi tindak tutur itu kepada 3 bagian. Yang pertama, tindak tutur lokusi, yang kedua, tindak tutur ilokusi, dan yang ketiga, tindak tutur perlokusi. Nah, yang pertama, tindak tutur lokusi. Tindak tutur lokusi yaitu tindak tutur menyatakan sesuatu yang mana dikaitkan langsung oleh si penutur dengan bentuk ujaran secara fasih dan tepat. Yang kedua, tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi yaitu tindak tutur yang mana membahas tentang makna atau fungsi dalam kalimat tuturan tersebut, atau membahas fungsi atau maksud atau tujuan dari tuturan tersebut. Tindak tutur ilokusi juga disebut sebagai the act of doing something. Tindak tutur ini yaitu tindak tutur yang paling sulit untuk diidentifikasikan, karena terlebih dahulu mempertimbangkan siapa penutur dan siapa lawan tuturnya, serta kapan tuturan itu terjadi. Dan yang ketiga, tindak tutur perlokusi. Tindak tutur perlokusi yaitu efek yang ditimbulkan oleh penutur atau efek yang ditimbulkan oleh tuturan yang disampaikan oleh si pembicara. Nah, tindak tutur perlokusi ini bergantung pada keadaan. Pembicara akan menuturkan dengan asumsi bahwa pendengar akan mengenali apa yang ia maksud. Dengan kata lain, disebut juga sebagai efek yang ditimbulkan oleh kalimat tuturan. Nah, bila kita bawakan ke dalam contoh tuturan dari ilokusi, lokusi, dan perlokusi. Contohnya nih, kalimat ujaran dari seorang ibu kepada anaknya. Nilai rapormu bagus sekali, nak. Nah, jika dimaknai secara lokusi, yaitu bermaksud si ibu ini merasa senang bahwa
si anaknya mendapatkan nilai yang tinggi. Jadi si ibu mengutarakan atau mengucapkan kepada si anak bahwa ia merasakan kesenangan karena si anaknya mendapatkan nilai rapor yang tinggi, nilai rapor yang bagus. Nah, jika kita maknai suatu tuturan tadi, "Nak, nilai kamu bagus sekali, nilai rapor kamu bagus sekali." Jika dimaknai secara ilokusi, ada dua pengertian di sini, yaitu yang pertama, bisa jadi si ibu mengucapkan, bisa jadi si ibu merasa senang dan memuji anaknya. Dan yang kedua, ada juga kemungkinan bahwa si ibu mengucapkan kata-kata sindiran kepada si anak bahwa sebenarnya si anak ini tidak mendapatkan nilai yang tinggi. Bahkan si anak mendapatkan nilai yang sangat jelek. Namun, si ibu berharap agar anaknya mendapatkan nilai yang lebih tinggi untuk kedepannya. Jadi ibu memakai kata-kata kiasan. "Wah, nilai kamu bagus sekali," padahal nilai dia rendah gitu. Dan yang ketiga, jika dimaknai secara perlokusi. Nah, perlokusi tadi kita artikan sebagai efek dari suatu tuturan. Nah, jika ada dua makna juga nih. Jika misalkan dimaknai kata ibu tadi sebagai kata pujian, namun si lawan tutur, si anak tentu merasa wajahnya akan berefek wajah senang, akan memunculkan wajah yang gembira. Nah, jika si ibu tadi mengutarakan atau mengujarkan kata-kata tuturan tersebut berupa kiasan atau sindiran, namun si anak akan merasa down atau merasa patah semangat untuk belajar atau merasa wajahnya sedikit murung gitu. Nah, itulah pembahasan yang pertama tentang tindak tutur. Yang kedua, kita akan membahas mengenai peristiwa tutur. Adapun perlu diketahui pengertian dari peristiwa tutur, yaitu terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu antara penutur dan lawan tutur, dengan suatu pokok tuturan dengan tempat, kejadian, dan situasi tertentu. Himes, seorang ahli, mengumumkakan bahwa suatu peristiwa tutur harus memenuhi 8 komponen, yang mana jika 8 komponen ini disingkat huruf awalnya menjadi speaking, S, P, I, E, K, I, N, G. Yang pertama yaitu scan atau setting. Setting berkenaan dengan tempat atau waktu sedang berlangsungnya tuturan tersebut. Sedangkan scan mengacu pada situasi tempat dan waktu atau situasi psikologis pembicaraan. Yang kedua P, yaitu partisipan, yaitu siapa-siapa saja yang terlibat dalam pertuturan tersebut. Yang ketiga ends, yaitu tujuan pembicaraan, atau juga bisa disebut sebagai tujuan komunikasi, yaitu apa tujuan si penutur untuk mengungkapkan kata tersebut. Maksudnya, apa tujuan yang ingin disampaikan dalam komunikasi tersebut. Selanjutnya sequence. Selanjutnya sequence, yaitu mengacu pada bentuk ujaran atau isi ujaran, yang mana berkenaan dengan kata-kata yang digunakan. Selanjutnya K, yaitu mengacu pada nada, cara, dan semangat, di mana suatu pesan disampaikan dengan senang hati, dengan serius, dengan singkat, atau dengan sombong, atau mengejek, dan sebagainya.
Selanjutnya I, yaitu instrumentalis, mengacu kepada jalur bahasa yang digunakan, seperti jalur lisan atau jalur tertulis ataupun telegram atau media sosial lainnya. Selanjutnya ada N, yaitu norm. Norms of interaction and interpretation, yaitu mengacu pada norma atau norma atau aturan dalam berinteraksi, serta mengacu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau aturan dalam berinteraksi, serta mengacu pada norma terhadap penafsiran dalam suatu ujaran. Yang terakhir yaitu G, genre, yaitu mengacu pada ragam bahasa yang digunakan. Misalnya ragam bicara formal atau santai dan sebagainya. Peristiwa tutur memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya merupakan suatu gejala yang terdapat dalam satu proses, yakni dua gejala ini terdapat dalam satu proses, yakni dalam proses komunikasi. Peristiwa tutur merupakan peristiwa sosial karena menyangkut pihak-pihak yang bertutur dalam suatu situasi dan tempat tertentu. Peristiwa tutur ini pada dasarnya merupakan rangkaian dari tindak tutur yang terorganisasikan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian, tindak tutur selalu berada di dalam peristiwa tutur. Kalaulah dikatakan bahwa peristiwa tutur adalah gejala sosial, maka tindak tutur adalah gejala psikologi. Maksudnya gejala individual yang bersifat psikologis, dan yang mana keberlangsungannya ditentukan oleh bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Kalau dalam peristiwa tutur lebih dilihat tujuan pertuturannya, maksudnya dalam peristiwa tutur lebih dilihat ke dalam tujuan peristiwanya. Akan tetapi dalam tindak tutur lebih dilihat makna atau maksud dari ujaran tersebut. Akan tetapi, dalam tindak tutur lebih dilihat bagaimana makna atau arti tindakan dalam sebuah kalimat ujaran tersebut. Nah, baiklah, sekian dulu penyampaian materi pada kesempatan kali ini, dan insya Allah kita akan bertemu pada lain kesempatan. Baiklah, hanya sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.